Dan si Latisa menanyakan, kenapa om kok pelan bawa mobilnya? Itu mbak, di ujung jalan ada yang melambai tangan. Halo semuanya, welcome back to my channel Sidanot. Terima kasih buat kalian sudah mengklik video ini dan menonton video ini sampai habis. Saya harap kalian menonton video ini sampai habis agar tahu jalan ceritanya bagaimana. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan bercerita kepada kalian pengalaman kisah nyata lagi. Pengalaman horor kisah nyata. Penumpang gaib di perbatasan Gunung Rambutan. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita mulai. Cerita ini saya ambil dari sebuah kisah nyata dari seorang gadis yang bernama Latisa. Latisa ini bekerja di salah satu perusahaan swasta. Jadi dia sebagai karyawan perusahaan swasta yang ditugaskan ke luar kota. Latisa ini asalnya itu dari Kaltim, yaitu Kalimantan Timur, dan dia bekerja di Balikpapan. Dan setelah dia bekerja di Balikpapan, dia ditugaskan dari perusahaannya untuk kerja keluar kota beberapa hari ya. Pengalaman mistis ini terjadi di awal tahun 2019. Jadi tidak terlalu lama ya, artinya baru-baru saja dialami beliau ya. Jadi si Latisa ini berpikir sambil kerja, setelah pulang kerja saya bisa pulang kampung ke rumah saya. Dan dia sangat senang sekali ditugaskan ke Kalimantan. Singkat cerita, seharusnya keberangkatan dia itu jam 1 siang atau habis zuhur ya. Karena ada kesibukan yang lainnya, jadi jadwal keberangkatan itu diundur menjadi setelah asar. Waktu yang ditempuh untuk sampai ke salah satu kota di Kalimantan itu sekitar 8 jam. Jadi dia berangkatnya setelah asar itu naik mobil bersama teman dan sopirnya. Jadi 3 orang dalam satu mobil. Dan sebelumnya si Latisa ini mengatakan tidak ada rasa takut sama sekali untuk berangkat setelah asar ya. Karena dia sudah biasa jalan jam segitu. Jadi dia tidak ada rasa takut sama sekali si Latisa ini. Karena dia berpikir kalau dia berangkat sore, dia tinggal tidur aja di mobil. Jadi tidak ada rasa-rasa takut atau perasaan was-was gitu ya. Jadi dia dijemput supir itu sekitar jam 4 sore. Jadi kalau ke Kalimantan Selatan, dia itu nyebrang dulu naik kapal feri ke Kabupaten Panajam. Setelah setengah jam perjalanan, akhirnya sampai ke pelabuhan. Jadi ketika mereka masuk kapal feri itu sudah sore banget. Kira-kira sekitar 1 jam lah mereka ada di kapal feri tersebut. Akhirnya setelah maghrib, kapal mereka bersandar juga di kota Panajam. Dan setelah mereka sholat, akhirnya mereka makan dulu ya di warung sebelum melanjutkan perjalanannya. Dan langsung aja kita singkat ceritanya, mereka langsung berangkat naik mobil bertiga. Ada si sopir, temannya Azar itu duduk di depan dan dia wanita sendiri di belakang. Dan di dalam perjalanan, karena mereka belum ngantuk, mereka sambil dengar lagu dan sambil makan cemilan yang mereka beli tadi. Jadi teman-teman, kalau dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur, itu kalau kita jalan dari perjalanan darat itu melewati banyak sekali hutan-hutan ya. Dan melewati juga gunung rambutan yang curam. Dan jalannya juga sangat berkelok-kelok guys. Jadi yang bawa mobil itu harus sangat berhati-hati. Karena kalau tidak berhati-hati, terpeleset sedikit saja itu sudah masuk ke jurang. Apalagi posisi di malam hari, lampu jalan itu memang ada tapi sangat sedikit, yang artinya tidak terlalu terang seperti di kota, jalanan kota ya. Setelah mereka melewati beberapa kabupaten, lalu langsung menaiki jalan gunungan ya, yang artinya mobil akan melintasi daerah Gunung Rambutan. Pada saat itu si Latisa itu sedang tertidur pulas di belakang
Karena dia wanita sendiri jadi duduk di belakang. Temennya si cowok tadi, teman kantor yang cowok duduk di depan bersama supir ya. Dan entah kenapa pada saat itu Latisa itu sangat merasa kedinginan sekali. Dan dia akhirnya terbangun dari tidurnya dan meminta Pak supir untuk mengecilkan AC mobilnya. Si Latisa melihat jam menunjukkan pukul 10, artinya jam 10 malam ya. Jam 10 malam lewat. Latisa mengatakan, "Om, kecilkan dong AC-nya. Aku merasa sangat kedinginan," kata si Latisa tadi di belakang jok mobil tadi. Dan si Pak supir mengatakan, "Udah paling kecil ini loh mbak, sudah paling kecil loh ini mbak," kata Pak supir tadi. Dan si Latisa mengatakan, "Tapi kok masih tetap dingin pak ya," kata si Latisa. Dan teman si Latisa menawarkan jaket. Dan jaket itu berada di tas yang diletakkan di belakang jok. Jadi biasanya kan di mobil itu ada tempat selipan jok ya, tempat-tempat tas. Jadi paling kalau kita duduk paling belakang itu bisa kita ambil tas di belakang. Dan si temannya si cowok itu menyuruh, "Kalau kamu masih kedinginan, ambil jaket saya di belakang, ada di jok belakang." Jadi si Latisa mengambil ke jok belakang, artinya seperti ini, berbalik untuk mengambil jok ya, untuk mengambil jaket yang ada di balik jok ini. Jok ini di balik ini kan biasa tempat tas-tas ya. Jadi dia berbalik belakang sambil mengambil jaket yang ada di belakang tadi. Kalau dia berbalik, dia mau mengambil jaket, dia kan berbalik ini, dia melihat ada benda besar jatuh dari pohon. Dan dia terkejut dan dia mengucap astagfirullah. Dan Pak supir dan teman yang di depan tadi bertanya kepada si Latisa, "Ada apa sah?" kata dia ya. Latisa mengatakan, "Kaget mas, tadi ada benda besar jatuh dari atas pohon." Dan supirnya mengatakan, "Benda apa? Kalau ada yang jatuh pasti saya lihat dari kaca spion mbak. Gak ada yang jatuh apa-apa kok. Gak ada yang jatuh apa-apa kok," kata supir tadi ya guys. Dan di saat itu mereka sempat terdiam beberapa menit ya guys, karena sangat heran dengan peristiwa yang pertama tadi. Dan temannya tadi yang di depan sempat menenangkan, "Mungkin itu ranting pohon yang besar yang jatuh, makanya kamu lihat." Dia mencoba menenangkan si temannya tadi, si Latisa. Jadi ya guys, perjalanan mereka melintasi gunung itu masih panjang. Dan di dalam perjalanan mereka itu berdoa masing-masing guys. Dan disinilah kejadian horornya dimulai. Tiba-tiba Pak supir melaju pelan. Dan si Latisa menanyakan, "Kenapa om kok pelan bawa mobilnya?" "Itu mbak, di ujung jalan ada yang melambai tangan." Dan memang ada beneran orang yang melambaikan tangan di ujung jalan guys. Dan orang tersebut itu berdiri sendirian. Karena agak jauh, temannya menanyakan, "Yang mana ya? Mana ya gitu ya? Mana ya?" "Oh iya, memang iya." Mereka mengatakan seperti itu. Dan Mas Azam, temannya yang cowok tadi, mengatakan, "Udahlah Pak supir, kita terus aja. Siapa tahu itu adalah penipuan atau begal. Karena ini tempat sepi, masa ada orang minta lambaikan tangan tempat sepi seperti ini." Begitu kata temannya si Latisa tadi. "Siapa tahu motornya lagi mogok Pak, butuh pertolongan," kata si Latisa guys. Dan benar saja ketika mobil mereka semakin mendekat, di samping wanita tadi itu ada motor yang sedang tidak hidup. Dan mereka berpikir motor itu memang lagi mogok ya. Dan si Latisa mengatakan, "Tuh kan itu Pak motornya, bantuin dah, kasihan banget mbak ini sendirian di tengah jalan, motornya lagi mogok," kata si Latisa. Akhirnya mereka pun menghampiri si wanita itu. Dan Mas Azam langsung bertanya, "Kenapa mbak? Kenapa mbak?" kata si Mas Azam temannya si Latisa ya. Dan si wanita itu menjawab, "Motorku mogok mas. Aku mau ke pasar di turunan gunung sana. Boleh menumpang gak?" kata si wanita itu. Dan mereka bertiga sempat terdiam guys. Si Latisa, Azam, dan bapak supir tadi sempat terdiam.
Dan setelah mereka melihat wanita itu tidak ada yang aneh sama sekali, akhirnya mereka memberi tumpangan kepada wanita itu. Akhirnya Mas Ajam membukakan pintu untuk wanita yang ingin menumpang tadi, sambil bertanya, "Kok sendirian aja, Mbak?" Dan si wanita tadi menjawab, "Iya, saya sudah biasa sendirian kemana-mana." Suara wanita itu sangat pelan seperti orang sakit. Iya, kira-kira suaranya seperti ini. "Iya Mas, saya sudah biasa kemana-mana sendirian." Seperti itu kira-kira suaranya. Dan akhirnya si Latisa mengulurkan tangannya untuk berkenalan. "Saya Latisa," kata si Latisa tadi. Dan mbaknya tadi menjawab, "Sari," gitu, yang artinya namanya Sari. Mbak yang numpang tadi namanya Sari. Setelah si Latisa melepaskan jabatan tangannya, si Latisa itu mencium aroma melati yang sangat pekat. Dan si Latisa itu langsung diam, guys. Dan di saat itu si Latisa langsung diam dan langsung berdoa di dalam hati, guys. Dan dia melihat si Sari ini yang menumpang tadi. Dia hanya diam saja sambil melihat ke depan. Artinya seperti ini dia, tanpa ekspresi. Bapak supirnya bertanya, guys ya, "Masih jauh ya Mbak pasarnya?" kata Pak supir tadi. Dan Mbak Sarinya itu diam aja tanpa ekspresi apapun. "Ih, Mbak," kata si supirnya. Dan dia masih heran kenapa diam aja, kenapa gak dijawab pertanyaan supir tadi ya. Dan temannya tadi, Mas Azam tadi yang duduk di depan, memanggil juga, "Mbak, kenapa gak dijawab?" kata si Mas Azam. Mereka tuh sangat bingung ya guys, kenapa ditanya diam aja tanpa ekspresi, mukanya polos, diam gini aja. Dan akhirnya si Latisa itu, kan dia duduk di belakang bersama Latisa. Dan akhirnya si Latisa itu bergeser ke kiri dekat jendela, artinya menjauhi si Mbak Sari tadi yang menumpang tadi. Dan tiba-tiba guys, hawa menjadi dingin. Dan tiba-tiba si Sari melihat ke Latisa sambil tersenyum lebar. Seperti Joker itu tersenyumnya. Sangat serem kali. Sambil tersenyum melihat si Latisa tadi. Dan sambil ketawa. Ketawanya melengking sekali guys. Gitu guys. Dan si Latisanya sangat ketakutan dan berteriak hingga Latisa itu pingsan. Contohnya seperti ini guys. Si Sarinya, dia diam gini. Si Latisa di samping sebelah sini. Si Sarinya gini diam, melihat ke kiri, ketawa gitu sambil ketawa melengking, sangat seram sekali. Dan setelah kejadian itu si Latisanya langsung pingsan guys. Dan setelah Latisa bangun, di sekeliling Latisa itu sudah ada orang banyak, artinya sudah ramai, sudah ada pamannya, sudah ada orang-orang yang ada di daerah situlah. Jadi mereka mengatakan, "Sudah bangun toh, yuk minum dulu," katanya. Ini kejadiannya sangat nyata sekali. Kenapa si Latisa bisa pingsan? Karena dia baru pertama kali melihat makhluk halus, apalagi duduk di samping dia tersenyum sambil tertawa kecekikan. Sangat seram sekali guys. Setelah makhluk halusnya tadi berubah wujud, itu Pak supirnya itu langsung menyetel ayat-ayat Al-Quran ya di audio mobilnya. Dan sekejap makhluk halus itu hilang di belakangnya dan langsung membelokkan ke rumah pamannya si supir tadi. Dan disitulah si Latisa tadi terbangun dan disadarkan kembali oleh mereka dan menenangkan Latisa lagi. Dan setelah kejadian ini mereka bermalam di rumah paman Pak supir tadi dan akan melanjutkan perjalanan di besok pagi. Jadi ini ceritanya sangat kisah nyata. Jadi buat teman-teman kalian yang ada di perjalanan malam, kalau bisa jangan terlalu larut malam membawa mobil. Bisa jadi kejadian seperti ini terulang kembali.
kalian bisa beristirahat di hotel atau di rumah saudara dulu, besok pagi baru lanjut. Karena sangat berbahaya sekali tuh berkendara di malam hari, itu sangat berbahaya. Satu, bisa mengantuk. Dua, kita bisa diganggu begal atau apa lainnya. Dan ketiga, kita bisa diganggu makhluk halus. Jadi kalau bisa, kalau dalam perjalanan malam itu dihindarilah ya. Hindari jalan malam. Kalau bisa kita jalan pagi hari, lebih segar. Oke teman-teman, itu aja ceritanya dari kisah nyata Latisa. Kira-kira kalau kalian suka dengan cerita ini, silakan di subscribe untuk mendengarkan cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.